Selamat datang di video panduan pengisian lampiran rekonsiliasi laporan keuangan pada SPT tahunan PPH Badan. Saat ini, Kortek tersedia dalam dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas alur pengisian dalam menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Panduan ini ditujukan bagi wajib pajak badan yang akan mengisi lampiran rekonsiliasi laporan keuangan atau L1. Lampiran ini akan muncul setelah kawan pajak memilih sektor usaha pada bagian B angka 1 Induk SPT tahunan PPH Badan. Sebagai informasi, terdapat 12 sektor usaha utama yang dapat dipilih oleh kawan pajak, yaitu sebagai berikut. Untuk video ini, sektor usaha yang akan digunakan adalah perdagangan. Untuk sektor lainnya, kawan pajak dapat mengikuti panduan ini dengan menyesuaikan data pada masing-masing karakteristik laporan keuangan. Berikut merupakan dua tahapan dalam pengisian lampiran rekonsiliasi laporan keuangan. Pertama, penyiapan dokumen pendukung. Kedua, pengisian laporan keuangan pada lampiran rekonsiliasi laporan keuangan. Tahap pertama, penyiapan dokumen pendukung. Pada tahapan ini, silakan kawan pajak menyiapkan dokumen pendukung berupa laporan laba rugi dan neraca. Tahap kedua, pengisian laporan keuangan. Pada lampiran rekonsiliasi laporan keuangan, terdapat dua bagian, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk bagian A, laporan laba rugi, kawan pajak cukup mengisi akun-akun yang dibutuhkan saja. Sementara, jika tidak terdapat angka nilai komersial yang akan diinput, maka pengisian akun tersebut dapat dilewati. Berdasarkan contoh kasus, pengisian dimulai dengan bagian penjualan. Silakan klik ikon pensil pada akun penjualan domestik, kode akun 4002. Pada kolom nilai komersial, isikan nilai nominal sesuai dengan jumlah penjualan eceran pada laporan laba rugi. Lanjutkan dengan mengisi kolom non-objek pajak dan dikenai PPh final. Dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Lanjutkan dengan pengisian kolom penyesuaian fiskal positif dan negatif. Dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, silakan klik tombol simpan. Berdasarkan nilai komersial yang tidak terdapat pada contoh kasus laporan keuangan ini, akun-akun berikut dapat dilewati. Selanjutnya, pada bagian harga pokok penjualan. Silakan klik ikon pensil pada akun pembelian, kode akun 5001. Pada kolom nilai komersial, isikan nominal yang sesuai. Nilai ini merupakan penjumlahan antara nilai pembelian dan biaya pembelian sesuai dengan nominal pada laporan keuangan. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Pengisian dilanjutkan dengan mengisi kolom penyesuaian fiskal positif dan negatif. Dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, klik tombol simpan. Selanjutnya, untuk akun-akun berikut, lakukan pengisian baik untuk nilai komersial maupun penyesuaian fiskal mengikuti laporan keuangan yang dimiliki.
Setelah pengisian akun pembelian, persediaan awal, dan persediaan akhir, kolom jumlah HPP kode akun 5020 akan terisi secara otomatis. Silahkan lanjutkan dengan pengisian bagian beban usaha. Klik ikon pensil pada akun gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR, dan sebagainya, kode akun 5311. Pada kolom nilai komersial, isikan nominal sesuai dengan laporan keuangan yang dimiliki. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Pengisian dilanjutkan dengan mengisi kolom penyesuaian fiskal positif dan negatif. Dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, klik tombol simpan. Selanjutnya, isikan akun beban umum dan administrasi, beban pemasaran atau promosi, beban transportasi, dan beban sehubungan dengan jasa sesuai dengan tata cara pengisian akun laporan keuangan yang sebelumnya. Untuk akun beban pajak penghasilan dan sanksi administrasi, tidak tersedia pada kolom laporan keuangan, sehingga pengisian dilakukan di kolom akun beban usaha lainnya, kode akun 5399. Klik ikon pensil untuk melakukan pengisian. Pada kolom nilai komersial, isikan nominal sesuai dengan laporan keuangan yang dimiliki. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Dikarenakan beban atas pajak penghasilan dan sanksi administrasi perpajakan tidak dapat dibebankan menjadi biaya usaha, maka isikan seluruh nilai tersebut pada kolom penyesuaian fiskal positif. Untuk kolom penyesuaian fiskal negatif, dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Jika terdapat koreksi fiskal positif atau negatif, kolom kode penyesuaian fiskal wajib diisi oleh wajib pajak. Berikut adalah daftar kode penyesuaian fiskal positif dan negatif pada aplikasi Cortex. Untuk kode penyesuaian fiskal, kawan pajak dapat memilih lebih dari satu kode penyesuaian fiskal. Pada contoh kasus ini, terdapat dua kode, yaitu FPO 06 pajak penghasilan dan FPO 08 sanksi administrasi. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, klik tombol simpan. Untuk akun beban penyusutan dan amortisasi, kode akun 5314 pada contoh laporan keuangan ini, terdapat perbedaan penghitungan antara penghitungan penyusutan secara komersial dan fiskal, di mana nilai penyusutan secara komersial lebih kecil daripada nilai penyusutan secara fiskal. Sehingga atas beban penyusutan dan amortisasi perlu dilakukan koreksi fiskal negatif. Klik ikon pensil pada beban penyusutan dan amortisasi. Pada kolom nilai komersial, isikan nominal sesuai dengan laporan keuangan. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Pengisian dilanjutkan dengan mengisi kolom penyesuaian fiskal positif. Isikan dengan nilai 0. Pada kolom penyesuaian fiskal negatif, isikan dengan selisih nominal antara penghitungan beban penyusutan secara komersial dan fiskal pada laporan keuangan. Untuk kode penyesuaian fiskal, pada kasus ini kawan pajak dapat memilih kode penyesuaian fiskal FNE
02. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, klik tombol simpan. Setelah semua diisi, kolom jumlah beban usaha kode akun 5400 akan terisi secara otomatis. Pada laporan keuangan wajib pajak, terdapat pendapatan non-usaha dari dividen, sewa ruangan, penghasilan dari jasa giro, dan beban lain dari pendapatan jasa giro. Isikan pada akun pendapatan non-usaha lainnya kode akun 4599 dengan mengklik ikon pensil. Pada kolom nilai komersial, isikan nominal sesuai dengan laporan keuangan. Lanjutkan dengan mengisi kolom non-objek pajak. Pada kasus ini terdapat penghasilan non-usaha dari dividen. Isikan sesuai dengan nominal pada laporan keuangan. Pada kolom dikenai PPh final, terdapat penghasilan final yaitu dari sewa ruangan dan penghasilan jasa giro. Isikan sesuai dengan nominal pada laporan keuangan. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Pengisian dilanjutkan dengan mengisi kolom penyesuaian fiskal positif dan negatif. Dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, klik tombol simpan. Lanjutkan dengan pengisian bagian beban non-usaha. Terdapat 2 beban non-usaha yang berasal dari beban lain-lain, kode akun 5499, dan sumbangan, kode akun 5409. Klik ikon pensil pada akun beban non-usaha lainnya, kode akun 5499. Isikan kolom nilai komersial sesuai dengan laporan keuangan. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Pengisian dilanjutkan dengan mengisi kolom penyesuaian fiskal positif dan negatif. Dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, klik tombol simpan. Lanjutkan dengan akun sumbangan, kode akun 5409. Isikan kolom nilai komersial sesuai dengan laporan keuangan. Kolom objek pajak tidak final akan terisi secara otomatis. Lanjutkan pengisian dengan mengisi kolom penyesuaian fiskal positif. Karena sumbangan pada kasus ini tidak termasuk biaya yang dapat dibebankan, maka isikan nilainya pada penyesuaian fiskal positif. Pengisian dilanjutkan dengan mengisi kolom penyesuaian fiskal negatif. Dalam hal tidak terdapat nilai pada kolom ini, isikan dengan nilai 0. Untuk kode penyesuaian fiskal, kawan pajak dapat memilih kode penyesuaian fiskal FPO 05, harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan. Nilai fiskal akan terisi secara otomatis. Jika sudah, klik tombol simpan. Setelah semua diisi, akan muncul total keseluruhan laporan laba rugi sebelum pajak. Lakukan pengecekan kembali dengan nilai yang tertera pada laporan keuangan kawan pajak. Jika laporan laba rugi telah terisi seluruhnya, silakan lanjutkan pengisian ke bagian B, yaitu laporan posisi keuangan. Gulir ke bawah hingga muncul tabel B, laporan posisi keuangan. Isikan nominal pada setiap akun, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas sesuai nilai yang tercantum pada laporan neraca. Sama halnya dengan pengisian laporan laba rugi,
Untuk laporan posisi keuangan atau neraca, pengisian dilakukan hanya atas akun-akun yang dibutuhkan. Jika terdapat nilai pada akun neraca kawan pajak, namun nama akun tersebut tidak tersedia pada lampiran L1, maka isikan pada akun yang paling mendekati. Sementara, jika tidak terdapat nilai yang akan diinput, maka akun tersebut dapat dilewati. Untuk kolom kas dan setara kas, kode akun 1101, isikan nominal sesuai nilai yang tertera pada neraca. Lanjutkan dengan pengisian akun lainnya pada aset lancar dan aset tidak lancar. Pastikan jumlah aset lancar sudah sesuai dengan nominal pada neraca kawan pajak. Jika sudah sesuai, lanjutkan dengan pengisian pada kolom liabilitas dan ekuitas. Sebagai contoh, isikan kolom utang usaha pihak ketiga, kode akun 2102 sesuai nilai yang tertera pada neraca. Lanjutkan dengan pengisian akun lainnya pada liabilitas dan ekuitas. Pastikan jumlah aset sudah sesuai dengan nominal yang tertera pada neraca kawan pajak. Jika jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas sudah sesuai dengan nominal yang tertera pada neraca wajib pajak, klik tombol simpan konsep untuk menyimpan hasil pengisian lampiran L1. Selamat! Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sudah terisi. Wajib pajak dapat melanjutkan dengan mengisi lampiran-lampiran SPT tahunan PPh Badan lainnya. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id, hubungi Kring Pajak 1500200, dan subscribe channel YouTube @ditjenpajakri untuk menyimak video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.